Assalamualaikum sahabat Jurihan, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin Allahumma amin. Halo guys, sahabat Jurihan, kita jumpa lagi, kita sudah nyampe bab 17 sekarang. Pada bab ini, ada yang lagi galau nih guys, kira-kira siapa ya yang galau? Jom, kita cari tahu sama-sama guys. Sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Nisa dan Ane tidak terlalu banyak bicara. Hanya suara musik yang diputar Nisa menjadi pengiring perjalanan mereka. Akhirnya, Ane membuka suara. "Sa, kamu nggak kenapa-napa kan?" tanya Ane pada Nisa yang menyetir dengan pandangan fokus ke depan, tetapi seperti tatapan kosong. "Gak apa-apa kok Ne, kamu jangan khawatir ya," jawab Nisa seraya mengulas senyum tipis. "Oh," sahut Ane lirih. "Kenapa? Gak, sejak tadi, aku perhatiin kamu lebih banyak diam. Jadi aku khawatir sama kamu." "Ane, makasih ya, selalu perhatian sama aku," ucap Nisa. "Bukankah kamu yang bilang, kita ini BFF, cetus Ane." "Always and forever," sambung Nisa. Kini, air muka Nisa sudah berubah kembali seperti semula. Guratan keceriaan pun tersirat di wajahnya. Keduanya kembali ke rumah Nisa. Begitu sampai di rumah, Ane langsung ke kamar. Meletakkan tas, lalu membuka hijabnya. Ia segera menghambur ke kamar mandi. Nisa menyusul Ane ke kamar, tapi tak melihat Ane. Tak lama kemudian, Ane keluar dari kamar mandi dengan tubuh sedikit lemas, dan wajah sedikit pucat. Nisa panik melihat kondisi Ane. "Kamu kenapa nih? Bukankah tadi kamu baik-baik saja?" tanya Nisa panik, sambil memeriksa suhu tubuh Ane dengan menempelkan punggung tangannya di kepala Ane. "Gak apa-apa Sa, cuma sedikit mules aja. Masuk angin kali," sahut Ane sambil memegangi perutnya. Ane lari lagi ke kamar mandi. Tak berapa lama keluar lagi, dan akhirnya menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur karena lemas. Nisa langsung mencari persediaan obat di kotak P3K di ruang tengah. Ternyata persediaan obat untuk diare habis. Jika harus membelinya ke apotik, Nisa khawatir meninggalkan Ane sendirian di rumah. Lalu ia mengambil handphonenya Ane, mencoba menelepon Hafiz. "Halo, Assalamualaikum, Mas Hafiz. Ini Nisa," kata Nisa. "Waalaikumsalam, iya ada apa Sa?" tanya Hafiz dari seberang. "Mas, boleh minta tolong nggak? Si Ane diare, kebetulan persediaan obat Nisa lagi kosong." "Kasihan Ane, tubuhnya sudah sangat lemas," ungkap Nisa. "Oke, tenang ya, dan jangan panik. Sebentar lagi aku sampai, share lokasi ya Sa," kata Hafiz yang masih dalam perjalanan menuju ke rumahnya. Tidak butuh waktu lama, Hafiz sudah sampai di depan pintu rumah Nisa dengan membawa kantungan plastik yang berisi obat yang dipesan Nisa. "Assalamualaikum Sa." "Waalaikumsalam, mari masuk Mas," sambut Nisa. "Gimana kondisi Ane?" tanya Hafiz yang juga merasa khawatir. "Tubuhnya sangat lemas Mas. Sudah beberapa kali ia ke kamar mandi," jawab Nisa. Nisa mengambilkan air hangat, lalu memberikan obat diare yang dibawakan Hafiz kepada Ane. Sementara Hafiz masih menunggu dengan setia di ruang tamu. Setelah beberapa menit kemudian, Ane merasa obat yang diminumnya sudah bereaksi. Dia merasa lega, meskipun masih terasa lemas tak bertenaga. "Gimana? Sudah enakan?" tanya Nisa sambil memakaikan hijab Ane. Ane sedikit bingung kenapa Nisa memakaikan hijabnya kembali. Bukankah, dikalau hanya berdua dengan Nisa selalu buka hijab? Ane mengangguk, tapi dengan tatapan penuh tanda tanya, meskipun ia menurut saat Nisa memakaikan hijabnya. "Nah, sekarang, kalau sudah enakan, keluar yuk sebentar," pinta Nisa semakin membuat Ane penasaran. "Keluar kemana lagi Sa? Aku nggak mau ah," tolak Ane, meskipun merasa sudah lebih baik, namun masih terasa tak bertenaga. "Sebentar saja," kata Nisa sambil menarik pelan tangan Ane. "Sa, mau kemana?" Suara Ane tercekat,
matanya melotot melihat ke Nisa, saat melihat Hafiz sudah tersenyum manis melihat bidadari hatinya dalam keadaan sehat. "Gimana, sudah enakan?" tanya Hafiz sumringah. "Alhamdulillah, tapi bagaimana Mas?" Omongan Ane langsung dipotong oleh Nisa. "Aku yang meminta Mas Hafiz datang, karena persediaan obat di kotak obatku ternyata kosong. Jadi, karena aku sangat khawatir melihat kamu yang hampir habis tenaganya, aku meminta bantuan Mas Hafiz deh. Karena aku nggak tega ninggalin kamu sendirian," jelas Nisa pada Ane. Tapi Ane merasa sangat malu pada Hafiz. Karena hanya sakit diare biasa saja, harus merepotkan orang lain, terlebih-lebih orang itu adalah Hafiz. "Gak apa-apa kok nih, justru aku merasa sangat senang bisa membantu, apalagi kalau orang itu adalah kamu, bahkan suruh menjadi teman tidur kamu seumur hidup. Aku juga mau," ucap Hafiz sambil tersenyum lebar. Wajah Ane seperti diterpa hembusan angin yang menyapu wajahnya, desirannya sampai ke ulu hati. Wajahnya kembali merona, mendengar ucapan Hafiz. Sementara Nisa begitu bahagianya jika Hafiz akan benar-benar menjadi teman hidup Ane selamanya. Mas, sepertinya sudah semakin larut. Gak baik berlama-lama, lagian, aku sudah gak kenapa-napa," usir Ane secara tidak langsung. Dia merasa risih dan sungkan dengan Nisa. Meskipun Nisa tidak mempermasalahkannya. Lirih Nisa. "Ya sudah, aku ngerti kok. Kalau begitu, aku pamit ya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk menghubungiku lagi. Apalagi untuk calon bidadari surgaku," ucap Hafiz kembali menggoda Ane yang tersipu malu. "Ya sudah, hati-hati Mas," timpal Nisa. Ane dan Nisa mengantarkan Hafiz sampai ke depan pintu gerbang rumah Nisa. "Aku pamit ya Ne, assalamualaikum cinta," pamit Hafiz dengan senyum yang sangat manis. "Waalaikumsalam Mas, hati-hati ya," sahut Ane lembut dan membalasnya dengan senyum yang manis pula. Nisa dan Ane kembali masuk ke kamarnya, setelah mengunci rapat pintu gerbang dan pintu rumah. Sesampainya di kamar, Nisa kembali menggoda Ane yang masih kesemsem. "Aku jatuh cinta kepada dirinya, sungguh-sungguh cinta oh apa adanya." Nisa melirik ke Ane dengan senyuman menggoda. "Apaan sih kamu sahut Ane yang tersipu. "Kamu suka dia kan?" tanya Nisa menggoda. "Aku nggak tahu tapi, jika bertemu dengannya, aku seperti merasakan sesuatu yang beda aja. Hatiku seperti bergetar dan jantungku nggak pernah stabil. Itu tandanya cinta. Kangen nggak?" "Kalau lagi berjauhan," goda Nisa lagi. Ane pun mengangguk malu. "Fix, you fall in love with him," kata Nisa, membuat Ane diam dan memandangi Nisa dengan senyuman penuh makna. "Terus, kamu sendiri gimana? Kamu terima lamaran Fadli tadi?" tanya Ane balik. "Aku juga bingung, kenapa ya tiba-tiba saja, nggak ada angin, nggak ada hujan, dia melamarku seperti tadi. Mungkin dia sudah lama memendam perasaannya ke kamu, cuma kamu aja yang nggak ngeh sama sikapnya," ujar Ane. Lalu, waktu dia menanyakan foto siapa wanita yang di sebelahku, dia tersenyum. "Nah, sekarang justru aku yang dia lamar. Gimana dong?" tanya Nisa membingungkan. Keduanya terdiam, mencoba menganalisa kejadian demi kejadian. "Ya sudahlah yang penting, sekarang dia melamar kamu. Kamu terima nggak?" tanya Ane. Nisa dan Ane dibuat bingung dengan kejadian-kejadian yang mereka alami. Akhirnya, Nisa dan Ane jadi galau tingkat dewa guys. Karena ucapan-ucapan Fadli dan juga Hafiz. Apakah Nisa akan menerima Fadli? Ditunggu aja kelanjutannya di Yurihan Author Channel guys. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga atas dukungannya.
Sampai jumpa. Assalamualaikum.